Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang masalah larangan ngaku-ngaku tahu ilmu padahal enggak tahu. Ngaku-ngaku tahu padahal enggak tahu. Ngaku-ngaku faham fikih padahal dia tidak paham fikih. Wal Quran, dan ini lebih parah, ngaku-ngaku tahu Quran padahal dia tidak tahu Quran. Bahkan ada orang yang senang dipuji dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Dia enggak pernah sedekah tapi ingin dipandang sebagai orang yang ahli sedekah. Enggak pernah sedekah, sekali sedekah diposting sama dia. Ada orang enggak pernah sholat, sekali sholat posting sama dia. Orang tidak pernah ngaji, sekali ngaji diposting buat status sama dia. Waliyadzubillah. Orang yang seperti ini Pak, itu enggak boleh dan itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Termasuk dosa Pak, dosa besar. Ada orang Pak tidak pernah sedekah, sekali sedekah buat status sama dia, diceritakan kemana-mana, padahal dia enggak pernah sedekah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adhab wa lahum adhabun alim. Janganlah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna ay yuhmadu, dan mereka senang dipuji bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi mereka senang dipuji dengan sebuah perbuatan atau dengan sesuatu yang mereka tidak pernah melakukannya. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Allah mengatakan, jangan kamu kira mereka akan selamat dari azab. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi Allah melarang Pak, mencela orang yang senang dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Enggak pernah sedekah tapi ingin dibilang sebagai ahli sedekah. Logikanya begini Pak, orang yang ahli sedekah saja ingin terkenal sebagai orang yang ahli sedekah, dosa apa enggak? Dosa. Bahkan dia nanti akan menjadi orang pertama yang akan menjadi urup-urupnya api neraka. Ini enggak Pak, tidak pernah bersedekah, tidak pernah beramal, tapi ingin terkenal sebagai orang yang beramal. Kan lebih parah lagi.
Kalau orang yang bersedekah saja ingin dikenal sebagai ahli sedekah, tidak boleh. Ini tidak pernah sedekah tapi ingin dikenal sebagai ahli sedekah. Orang yang berilmu ingin terkenal sebagai orang yang alim, dosa apa enggak? Dosa. Termasuk orang yang Pak, termasuk orang yang akan menjadi urup-urupi api neraka. Ini enggak Pak, enggak punya ilmu tapi ingin terkenal sebagai orang yang alim. Ya lebih parah. Mending orang yang pertama. Orang ingin berjihad sungguhan Pak, pemberani dia, dan selalu turun ke medan jihad. Ingin dibilang sebagai pemberani. Itu saja sudah dosa Pak, dan ancamannya neraka. Ini orang tidak pernah jihad tapi ingin dibilang sebagai orang yang ahli jihad. Tentu lebih parah. Karena Allah mengatakan, jangan kamu ngira orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ini bangga Pak dengan perbuatan dia sudah tidak boleh. Dan mereka senang dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Jangan kamu kira mereka akan selamat dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dalam sunnah, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Musa an-nabi khatiban fi Bani Israel. Musa alaihi salam, Nabiullah, suatu ketika berdiri berkhutbah di hadapan orang-orang di tengah-tengah Bani Israel. Fasuila, Nabi Musa itu ditanya, Ayyun nasi a'lam, Musa, manusia di antara kita ini, siapakah yang paling alim? Yang paling alim itu siapa? Faqala ana a'lam, aku yang paling alim katanya. Karena dia nabi Pak, dapat wahyu. Untuk berkata seperti itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Nabi Pak enggak boleh Pak. Meskipun memang dia saat itu siapa? Adalah manusia yang paling berilmu. Makanya Pak, kalau kita ditanya enggak tahu, disunahkan untuk mengatakan apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan mengatakan saya lebih tahu, jangan. Karena kita manusia Pak, pengetahuan kita terbatas. Maka ketika Nabi Musa ditanya siapakah manusia yang paling alim, Nabi Musa mengatakan, aku yang paling alim, kata Musa. Fa'athaballahu alaih, maka Allah pun langsung menegurnya. Idh lam yaruddal ilma ilaih, karena ia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengatakan Allah yang lebih tahu. Fa'auhallahu ilaih anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Maka Allah mewahyukan kepada Musa bahwasanya ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang berada di pertemuan dua laut. Huwa a'lamu minka. Musa, hamba ini lebih alim daripada kamu. Ini menunjukkan Pak bahwa Khidir itu bukan wali, tapi seorang nabi. Karena tidak mungkin Pak, dia bukan nabi tapi lebih alim daripada nabi. Karena itu Pak, Khidir ketika menceritakan kepada Musa hikmah di balik semua perbuatannya itu, Khidir mengatakan di akhirnya, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan semua itu bukan karena perintahku sendiri, bukan, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia diperintahkan oleh Allah berarti dia nabi. Karena pada masa dahulu itu Pak, kadang-kadang beberapa nabi berkumpul dengan satu masa. Seperti Musa berkumpul dengan Harun, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, itu satu masa Pak, satu masa. Nabi Yahya, Zakaria, Isa itu satu masa. Iya, Zakaria, Isa, karena yang Isa satu masa itu Pak, satu masa. Zakaria itu kan punya anak Yahya kapan? Semasa dengan Nabi Isa. Satu masa itu Pak. Kemudian banyak Pak nabi-nabi yang semasa dengan ada beberapa nabi dalam satu masa. Dan itu Pak, kadang-kadang syariat mereka nggak sama. Kadang-kadang syariat mereka tidak sama. Kenapa? Karena masing-masing nabi diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Maka Allah mengatakan kepada Musa bahwasanya ada seorang hambaku di antara hamba-hambaku yang berada di pertemuan dua lautan, ia lebih alim daripada kamu wahai Musa.
Qala, maka Musa mengatakan, ya Rabbi wa kaifa bihi, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa menemui hamba itu? Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, ihmil hutan fi miktal, bawalah seekor ikan, letakkan dalam miktal, dalam tempat ikan. Miktal tempat ikan, Pak. Kan orang ini kalau biasa nyelek ikan kan punya tempat ikan khusus, Pak. Miktal itu keranjang artinya, keranjang. Kempis. Faida faqat tahu, kalau kamu nanti kehilangan ikan itu, maka di tempat kamu kehilangan ikan itu nanti, di situ adanya Khidir. Itu Musa itu, Pak, berjalan lama sekali untuk mencari ilmu. Mencari ilmu kepada siapa? Kepada Khidir. Bukan sampai Musa mengatakan, seandainya saya tidak menemukan dia sampai membutuhkan waktu hukuba, dalam waktu yang sangat lama pun tetap aku akan mencarinya. Ini perjuangan Musa mencari ilmu. Jadi susah, Pak, soro. Musa dulu jalan kaki, Pak. Kalau salah kan tidak naik mobil, naik motor. Tapi subhanallah, Pak, orang-orang dulu itu lebih semangat mencari ilmu dengan, meskipun dengan apa? Fasilitas yang apa adanya. Jalan kaki, naik onta. Imam Bukhari itu, Pak, dari Baghdad ke Mesir, itu kadang dia jalan kaki dia, Pak. Apa? Berbulan-bulan, Pak, menempuhnya hanya untuk mengambil satu hadis. Jadi beda, Pak, semangatnya orang sekarang dengan orang dulu beda. Ada salah seorang ulama itu, Pak, untuk biaya safar itu selama dia mencari ilmu menghabiskan dana 30.000 dinar, Pak. Bukan dirham, Pak, dinar. Itu dihabiskan dalam waktu sekitar 25 tahun. 25 tahun, Pak. 25 tahun itu ya, kalau uang sekarang, kalau 30.000 dinar itu, Pak, kalikan 9 juta, Pak, kalau sekarang. Itu 30.000 dinar. Ya kan disimpan, kan dikit-dikit ngambilnya. 30.000 dinar. Jadi ceritanya itu, Pak, ada orang nggak sampai 25 tahun itu, Pak, karena ceritanya itu, Pak, bapaknya tentara. Jadi dia menikah dengan seorang wanita, kemudian ada panggilan jihad ke wilayah mana, kalau nggak salah Khorasan. Dia berangkat, meninggalkan uang 30.000 dinar. Meninggalkan istrinya, Pak, dikasih uang berapa? 30.000 dinar. Pergi di jihad dia. Setelah jihad, setelah 25 tahun balik dia. Mana uang yang 30.000 dinar, katanya? Kamu mandi dulu, entar lagi ke masjid, katanya. Uangmu ada di sana, katanya. Di rumah itu dia mendapati pemuda, Pak. Ternyata pemuda itu adalah anak yang dia, ketika dia meninggalkan rumahnya, istrinya hamil. Anak dia itu. Karena ketika dia masuk rumah, Pak, pertama mau dihadangi sama anak itu. Ini rumah kami, katanya. Loh, ini rumahku, katanya. Ternyata bapaknya. Setelah waktu tiba sholat, mana uangnya 30.000 dinar? Yang ditanya mana uang, Pak? Kamu ke masjid, nanti di sana, uangnya di sana, kata istrinya. Sampai di sana dia mendapati anaknya ternyata seorang alim ngisi muhadharah di masjid, katanya. Setelah pulang, katanya, uangmu semua habis untuk dia, katanya, untuk biaya belajarnya. 30.000 dinar itu, Pak, kalau uang sekarang berapa, Pak? Kalikan 9 juta. 9 juta segitu. Hah? Lebih, Pak. 27 miliar. Iya, segitulah. 9 kali 3 27, 270, Pak, ya. Kan 30 ada 01. 270 miliar, Pak. Sekarang mana ada orang menghabiskan belajar segitu, Pak? Tidak ada, Pak. Dulu tuh beratnya belajar, kenapa? Yang berat biaya safar itu mahal sekali. Biaya safar itu mahal sekali. Jadi nggak tanggung gitu. Memang mahal, memang mahal. Sekarang, Pak, belajar ke Saudi, seandainya pakai biaya mandiri, Pak,
Biaya safar cuma 20 juta. Bolak balik sudah itu. Biaya tinggal di sana paling cuma 80 juta. Itu sudah belajar bertahun-tahun itu, Pak. Kan murah berarti, Pak, kalau sekarang dibandingkan dengan biaya pada masa zaman dahulu. 80 juta sampai lulus sudah. Bagi yang belajar di Haram Makki, biayanya kira-kira segitu. Kan murah sekali, Pak. Paling biaya hitunglah 150 juta dah. 4 tahun itu dah. 4 tahun, Pak. Ya murah hitungannya, Pak. Enggak sampai 1 miliar. Seandainya 500 juta pun, Pak, dibandingkan 270 miliar itu sudah murah, Pak. Seandainya menghabiskan dana 1 miliar saja, Pak, menghabiskan dana segitu itu, Pak, itu enggak ada bandingannya. Sudah enggak ada. Seandainya menghabiskan dana 1 miliar. Seandainya. Sekarang mana ada orang belajar 1 miliar, Pak? Curang sekali. Kecil itu, Pak. Maka kata suaminya, Pak, ketika melihat anaknya sudah alim itu, Pak, aku lebih bangga punya anak ini daripada punya uang 30.000 dinar. Kenapa? Dia membeli kemuliaan. Orang itu, Pak, kalau berilmu akan dikenang orang selamanya. Ilmunya bermanfaat sampai kapan? Selama ilmu yang diajarkan dimanfaatkan oleh orang yang diajarkan, Pak, dan diturunkan, selama itu pula dia dapat pahalanya. Tapi kalau uang, Pak, sekarang, Pak, orang yang kaya pada masa kemerdekaan, ada nggak yang kenal, Pak? Nggak ada. Tapi ulamanya, dikenal, Pak. Dikenal. Nggak berhenti orang menyebutnya. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang kaya pada masa Musa, Pak. Kalau dikenal karena kejahatannya, Pak. Dikenal karena kekufurannya. Jadi yang dikenal bukan kayanya sebenarnya, tapi karena apa? Kekufurannya. Jadi tak buruk. Kemudian hadis berikutnya, An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhharul Islam hatta takhtalifat tujjar fil bihar wa hatta takhudul khayl fi sabilillah thumma yadhharu qaumun yaqra'unal Qur'an yaqulun man aqra'u minna man a'lamu minna man afqahu minna. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam mulai tampak, mulai menang, Pak, mengalahkan agama paganisme. Hatta takhtalifat tujjaru fil bihar, sehingga ketika Islam menang tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Para pedagang itu sudah mondar-mandir, Pak, di tengah lautan ke seluruh penjuru negeri. Karena kalau negeri aman, pedagang itu nyaman, Pak. Mau dagang apa aja aman mereka. Kenapa? Negerinya aman. Dengan menangnya Islam, keamanan terjaga. Karena keamanan terjaga, ekonomi lancar. Karena ekonomi lancar itu, Pak, tergantung keamanan negeri. Kalau negeri sudah nggak aman, Pak, ekonomi tidak akan pernah jalan. Mana, Pak, ada negara nggak aman, kemudian ekonominya maju? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Karena itu, Pak, Allah menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Yang disebut pertama apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kemudian terakhir, wa amanahum min khauf. Allah memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Jadi kalau sudah negerinya aman, Pak, ekonomi maju. Orang mau kerja apa saja, Pak, punya uang berapa saja, aman dia. Tapi kalau sudah nggak aman, Pak, dididik rampok, ya sudah tidak akan aman, tidak akan maju ekonomi itu. Kenapa? Karena orang itu, Pak, kalau penuh rasa takut, tidak akan berani buka usaha, tidak akan berani. Wa hatta takhudul khayl fi sabilillah, dan sehingga kuda-kuda itu masuk ke medan perang. Summa yadhharu qaumun, kemudian nanti akan muncul suatu kaum, kata Nabi,
yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, yaqulun, mereka mengatakan, man aqra'u minna, siapa yang lebih pandai membaca Al-Qur'an daripada kami. Wa man a'lamu minna, dan siapakah yang lebih alim daripada kami. Wa man afqahu minna, dan siapakah orang yang lebih tahu hukum fikih daripada kami. Sombong mereka, Pak. Jadi mereka ingin dikenal sebagai orang yang paling alim. Tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena sealim-alimnya manusia akan muncul orang yang lebih alim. Tsumma qala li ashabihi, kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, hal fi ulaika min khair, apakah pada diri mereka orang yang mengaku lebih pandai membaca Al-Quran, orang yang mengaku lebih alim, orang yang mengaku lebih paham fikih, apakah pada diri mereka terdapat kebaikan? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ulaika minkum min hadhil ummah wa ulaika hum waqudun nar, mereka itulah bagian dari kalian, termasuk bagian dari umat ini, dan mereka itulah waqudu annar, bahan bakarnya api neraka. Oleh Nabi, Pak, mereka disebut sebagai apa? Bahan bakar neraka. Logikanya, Pak, kalau orang yang beramal saja, betul-betul tahu saja, ingin dipuji tidak boleh, maka yang tidak beramal dan tidak tahu tapi ingin dibilang tahu lebih utama untuk masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya, bab larangan untuk membenarkan ahli kitab dan mendustakan mereka. Jadi begini, Pak, berita dari ahli kitab itu ada yang secara syar'i, secara agama kita sudah pasti dusta, tidak mungkin benar. Ada yang pasti benar, tidak mungkin dusta. Yang kita tidak tahu ini dusta apa enggak, jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Contohnya, Pak, yang pasti salah, orang-orang Yahudi itu, Pak, meyakini bahwasanya Nabi Lut itu berzina dengan putrinya. Waliyatubillah. Maka ungkapan ini sudah pasti apa? Salah. Wajib disalahkan. Karena zina itu, Pak, sudah menjadi seluruh hukum para nabi. Zina itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Atau orang Yahudi itu, Pak, meyakini Sulaiman itu sebagai tukang sihir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihir. Sudah pasti, Pak, salah. Enggak boleh dibenarkan sama sekali. Contoh juga akidah mereka yang batil, Pak, bahwasanya Allah itu berkelahi dengan Daud. Daud menang. Itu termasuk, itu dan Talmud mereka, Pak, itu ada dalam keyakinan mereka. Itu sudah pasti apa? Salah. Kemudian, Pak, yang pasti benar, contohnya mereka mengakui Musa sebagai nabi. Itu pasti benar, Pak. Kenapa? Al-Quran pun mengatakan dia sebagai seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Ibrahim sebagai nabi. Mereka mengatakan agama Ibrahim itu adalah agama tauhid. Mereka mengatakan seperti itu. Maka apa? Maka kita benarkan apa? Ungkapan-ungkapan yang semacam itu. Nah, adapun nanti berita-berita yang enggak ada kepastian, Pak, ini benar apa salah, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh disalahkan. Dibenarkan takut salah, disalahkan takut benar. Kenapa? Enggak ada bukti, Pak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Katakanlah, sesungguhnya kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami pun beriman kepada Quran, kitab yang diturunkan kepada kami,
Wa ma unzila ila Ibrahima, dan kami pun beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismaila, dan yang diturunkan kepada Ismail. Wa Ishaqa, dan yang diturunkan kepada Ishak. Wa Yaquba, dan Yakub. Wal asbab, dan anak cucu Yakub. Wa ma utiya Musa, dan yang kami beriman kepada kitab yang diberikan kepada Musa wa Isa dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan semua apa yang diberikan kepada nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, kami tidak membeda-bedakan di antara salah seorang di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin itu, Pak, mengimani semua utusan yang Allah utus kepada manusia tanpa kecuali. Orang Yahudi tidak, mereka mendustakan Isa dan Muhammad. Kalau orang Nasrani, mereka mendustakan Muhammad. Kalau kaum muslimin tidak, membenarkan semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua apa yang Allah turunkan kepada para nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Ahlul kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mentafsirkannya menggunakan bahasa Arab untuk kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum, jangan kalian benarkan ahlul kitab dan jangan kalian mendustakan mereka. Wa qulu, dan katakanlah, qulu amanna billahi wa ma unzila, katakanlah kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami dan kitab-kitab yang diberikan kepada seluruh para nabi. An-Namlah bin Abi Namlah Al-Ansari anna abahu akhbarahu bainama huwa jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun minal yahud faqala hal tukallamu hadhihi al-janazah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam. Faqala al-yahudi ana ashhadu annaha tatakallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi fa in kana haqqan lam tukadzibuhum wa in kana batilan lam tusaddiquhum. Dari Namlah bin Abi Namlah Al-Ansari bahwasanya bapaknya memberitahu kepadanya ketika dia duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari orang Yahudi. Kemudian dia berkata, hal tukallamu hadhil janazah? Apakah jenazah ini bisa diajak bicara? Bisa diomongin enggak? Bisa diomongin enggak dia? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Karena enggak turun wahyu, Pak. Ini bisa diomongin apa enggak? Kalau Ahlul Badar, Pak, diomongi sama Nabi mereka dengar. Kenapa? Allah memperdengarkan mereka kepada Allah memperdengarkan suara Nabi kepada orang-orang yang dibuang di sumur Badar. Dan itu terjadi cuma sekali itu, Pak. Dan itu menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asalnya hatta Nabi pun tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada orang yang mati. Karena Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusma'in man fil qubur." Dan engkau pun ya Muhammad tidak bisa memperdengarkan suaramu kepada penduduk kubur. Rasulullah ketika ditanya apakah jenazah ini bisa diomongi, maka Nabi mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi itu mengatakan ana asyhadu annaha tatakallam, aku bersaksi bahwasanya jenazah ini bisa bicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum. Apapun yang diomongkan ahlul kitab kepada kalian, jangan kalian benarkan mereka, wala tukadzibuhum, dan jangan kalian dustakan mereka. Wa qulu, dan katakanlah, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi,
kami beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para utusannya. Fa in kana haqqan, kalau yang dia ucapkan itu benar, lam tukadzibuhum, kalian tidak mendustakan mereka. Wa in kana batilan, kalau ternyata ucapan mereka batil, lam tusaddiquhum, kalian tidak membenarkan ucapan mereka. Ini hikmah, Pak. Jadi kalau sudah pasti dusta, kita dustakan. Kalau pasti benar, kita benarkan. Kalau kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Karena ahlul kitab itu, Pak, kerjaan mereka ngubah-ngubah kitab-kitab mereka. Jadi Taurat dan Injil itu, Pak, itu mereka maknai sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena hukumnya macam-macam, Pak. Kayak hukum penebusan dosa itu, Pak, itu kan nggak ada dalam Taurat Injil, nggak ada itu penebusan dosa. Kemudian mereka ayatnya mereka rubah sehingga macam-macam, Pak, mereka. Jadi orang Yahudi itu, Pak, kebiasaan mereka kalau mereka mau berbuat, yang diubah dulu apanya? Hukumnya. Baru mereka bertindak. Sehingga ketika mereka bertindak sudah ada hukum yang membenarkan apa yang mereka inginkan. Kalau hukum belum dirubah, Pak, mereka minta fatwa. Minta fatwa ulama dulu, baru mereka berbuat. Fatwa itu yang mereka pesan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau nggak mau, Pak, dibunuh sama mereka. Dibunuh sama mereka. Kalau nggak mau berfatwa sesuai dengan keinginan mereka, dibunuh, Pak. Seperti siapa? Nabi Zakaria kan mereka bunuh. Nabi Zakaria itu mereka bunuh gara-gara fatwa. Gara-gara fatwa. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu, Pak, dalam hukum Taurat itu tidak boleh. Mereka maunya boleh. Iya, Pak. Itu buruknya mereka, Pak. Itu buruknya mereka. Dan itu ditiru oleh orang sekarang, Pak. Hukum buatan manusia dalam bentuk undang-undang itu, Pak, itu kan gampang aja dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan yang berkuasa. Karena itu, Pak, hukum negara yang berundang-undang dengan hukum konvensional buatan manusia, ya sering berubah hukumnya. Kenapa berubah? Penguasanya ganti. Ketika undang-undang penguasa yang dulu tidak sesuai dengan kepentingan penguasa sekarang, ya mau tidak mau dirubah, Pak, agar sesuai. Ternyata nanti setelah mereka merubah, yang berkuasa orang-orang yang dulu kepentingannya dirugikan oleh penguasa sebelumnya. Ketika mereka berkuasa, diapakan? Rubah lagi. Karena itu, Pak, Rasulullah mengatakan, kalau orang itu sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pertengkaran, perpecahan, peperangan di antara penduduk negeri itu akan terjadi. Kenapa? Karena ketika ada penguasa berkuasa buat undang-undang, kadang-kadang undang-undang itu merugikan sebagian orang. Kalau ada orang, Pak, oleh penguasa, kepentingan mereka diganggu dengan bentuk undang-undang, Pak, berontak nggak mereka? Logikanya akan berontak. Karena itu, Pak, kan sering ada hukum demo undang-undang itu, Pak. Meskipun, Pak, kita wajib taat kepada pemerintah dalam kondisi dalam senang maupun tidak senang, kita wajib taat. Tapi yang mau taat seperti itu, Pak, orangnya nggak banyak biasanya. Yang mau taat kepada hukum agama itu kan tidak banyak memang, Pak. Nggak banyak. Umumnya orang-orang itu apa? Ya bangkang dengan hukum. Umumnya manusia, Pak. Utsman saja, Pak. Utsman itu radhiyallahu taala anhu. Cuma karena isu, Pak. Bukan karena sebenarnya. Karena isu diisukan dia, Pak, menghambur-hamburkan uang negara. Padahal Utsman itu, Pak, ketika memberi kerabatnya, uang siapa yang dipakai? Uang pribadi. Cuma diisukan yang dia menggunakan uang negara untuk memperkaya kerabat-kerabatnya. Waliyadzubillah. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Wajib taat kepada ulil amri. Kita dizolimi pun, Pak, kita wajib taat kepada ulil amri. Cuma orang yang mau megang kaidah ini, Pak, itu enggak banyak. Padahal apa yang telah ditetapkan Nabi itu, Pak, itu satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas negara. Enggak ada yang lain sudah. Itu kalau dilanggar, Pak, kekacauan. Nggak ada yang lain, kekacauan. Pasti kekacauan, Pak. Yang terjadi pasti kekacauan.
Tapi orang-orang yang mau taat kepada yang seperti itu Pak, itu biasanya nggak banyak. Biasanya nggak banyak. Tapi tetap Pak, meskipun nggak banyak, kewajiban kita apa? Mendakwahkan yang benar. Meskipun nanti yang ikut nggak banyak, meskipun yang ikut nggak banyak. Tapi tetap Pak, kalau kebenaran itu pasti akan apa? Akan bisa mengalahkan kebatilan. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi 'anil mira wal jadal wal khusuma wa bi khasatin fil Qur'an. Bab tentang larangan al-mira, debat kusir Pak. Debat hanya untuk menang-menangan, bukan debat untuk mencari kebenaran dengan cara yang baik. Kadang orang Pak kalau senang debat tuh bahaya Pak. Meskipun dia benar, kalau senang debat Pak rawan. Rawan untuk apa? Rawan tersesat. Iya. Orang kalau senang debat tuh Pak rawan tersesat dia. Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alai illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum setelah mereka mendapatkan Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka dapat petunjuk, melainkan karena mereka senang debat. Boleh tidak kita berdebat? Boleh, tapi dengan cara yang apa? Baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang ahsan, dengan cara yang paling baik. Tapi kalau debat Pak bukan cuma untuk menang-menangan, dan ini umum terjadi Pak. Orang kalau sudah debat Pak, yang dipikir pertama apa? Bagaimana cara mengalahkan musuh, bukan bagaimana cara untuk mendapatkan kebenaran. Syafi'i itu Pak kalau berdebat, dia berdoa kepada Allah agar Allah menampakkan kebenaran di lisan lawan debat dia. Pertanyaannya Pak, sekarang orang debat apa seperti itu? Kalau cuma engkel-engkelan Pak enggak usah Pak, karena menang debat belum tentu benar. Menang debat belum tentu benar. Jadi menangnya dalam perdebatan itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Tetap yang menjadi tolak ukur kebenaran itu adalah kitab dan sunnah. Meskipun kita dikalahkan dalam debat Pak, tetap yang benar adalah Quran dan sunnah. Karena itu Pak nggak usah buka pintu untuk apa? Untuk debat Pak, nggak usah, biarkan aja. Meskipun sewaktu-waktu Pak kita dibolehkan kalau memang kita memiliki kemampuan, tapi harus dengan niat yang benar untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk gagah-gagahan. Niat yang tulus itu Pak, yang jarang dimiliki oleh orang yang suka debat. Tak usah Pak, kita biasa saja sudah. Jadi kita beragama sesuai dengan dalil, nggak perlu debat sudah. Nggak ada gunanya debat itu Pak. Memperbanyak musuh. Kadang-kadang Pak musuh itu Pak karena kalah debat, dendam dia. Dia tahu Pak lawannya benar. Karena dia kalah debat Pak, dendam. Akhirnya apa? Nggak mau ikut dia. Kenapa? Mempertahankan gengsi. Paling nanti ngajak lagi debat itu Pak. Jadi sekarang itu Pak kalau debat kadang-kadang dia hanya mencari jalan bagaimana untuk menjatuhkan lawan debatnya. Tidak boleh Pak. Syafi'i itu Pak pernah debat dengan seseorang. Setelah debat, musuhnya mengambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengambil pendapat lawannya. Cuma tukar-tukaran aja Pak. Pernah Syafi'i seperti itu Pak. Jadi Syafi'i mengeluarkan sebuah pendapat, lawannya mengeluarkan pendapat yang lain. Setelah debat selesai Pak, ternyata Syafi'i mengatakan, ternyata pendapat lawannya lebih baik. Dia berpendapat dengan pendapat itu. Sedangkan lawannya mengatakan, ternyata pendapat Syafi'i yang paling baik. Ini berubah, yang ini juga berubah. Tapi berubahnya dengan pendapat lawannya masing-masing. Kalau kita punya niat seperti itu Pak, kayaknya boleh Pak. Jadi jadinya bukan debat, tapi apa? Diskusi.
Kalau cuma untuk menang-menangan Pak, haram hukumnya, tidak boleh. Kalau cuma untuk menangan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya membuat kamu takjub di kehidupan dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbihi, dan ia menjadikan Allah sebagai saksi dengan kebaikan apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya, paling enggak taat dia. Wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, kalau dia itu berkuasa, sa'a, dia berusaha di muka bumi ini untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia ingin menghancurkan harth, tanaman-tanaman, wan nasl, dan anak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kerusakan. Ada orang yang pintar debat Pak, ada orang yang pintar debat. Kalau ada orang, kalau dia ngomong Pak, semua orang apa? Takjub dengan omongan dia, terpesona dengan ucapan dia. Pada orang ini Pak, aladul khisam kata Allah, orang yang paling keras penentangannya. Jadi jangan karena gini Pak, kesesatan itu kayak bangkai Pak. Kalau tutupnya tidak bagus, tidak akan mau orang-orang. Kalau nggak dipoles dengan polesan yang bagus Pak, tidak akan ada orang mau mengambilnya. Kenapa orang mau mengambilnya? Polesannya bagus. Tapi kalau kebenaran Pak, meskipun nggak ada polesannya, semua orang mau Pak. Semua orang mau. Cuma kadang-kadang orang Pak lebih terpesona dengan polesan daripada isinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innama yassarnahu bilisanika, sesungguhnya kami mempermudah engkau ya Muhammad, mempermudah Quran itu dengan lisan kamu. Litubashshira bihil muttaqin, agar engkau memberi kabar gembira dengan Quran itu orang-orang yang bertakwa, agar engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dengan Quran itu. Karena Nabi itu Pak datang untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga dan semua jalan-jalan yang bisa membawa ke surga. Wa tunzira bihi qaumal ludda, dan engkau ya Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang yang ludda, orang yang keras kepala itu, dengan Quran itu. Jadi fungsi Nabi, hikmah diutusnya para Nabi itu agar Nabi ngajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang taat akan dapat surga, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengancam mereka dengan adanya neraka. Jadi Quran itu Pak bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk debat-debatan, tapi untuk apa? Sebagai peringatan. Karena orang banyak Pak, orang itu yang berusaha untuk mengangkat dirinya dengan apa? Dengan Quran yang dipegangnya, dengan Quran yang dipegangnya. Kita Pak kalau diberi oleh Allah ilmu Quran, maka jadikanlah hidup kita untuk mengangkat Quran itu Pak, mengamalkannya, bukan untuk mengangkat diri kita dengan Al-Quran. Orang yang seperti ini Pak akan Allah jatuhkan. Kalau ada orang mengangkat agama, menyebarkan agama dengan Quran yang dia miliki Pak, meskipun dia harus tenggelam umpamanya Pak, maka orang seperti ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang Pak berusaha untuk mengangkat dirinya dengan Quran yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki, maka Allah akan menjatuhkannya. Jadi Quran, jadi ilmu agama hanya sebagai apa? Batu loncatan bagi dia untuk mengangkat dirinya. Orang seperti ini Pak akan Allah tenggelamkan. Quran itu Pak, kalau Allah memberikannya kepada kita, ilmu agama kalau Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita berusaha untuk meninggikan kalimat Allah dengan ilmu agama yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Mengamalkannya dan menyebarkannya.
Jadi kita itu sebenarnya cuma nebeng aja Pak. Nebeng apa? Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita itu Pak bisa baik karena apa? Ajaran yang Allah berikan kepada kita. Seandainya Allah tidak memberikan ilmu ini kepada kita Pak, kemudian kita hidup jauh dari tuntunan Allah, kita mulia apa terhina? Terhina. Jadi jangan menyombongkan diri karena ilmu yang kita miliki, ditenggelamkan kita sama Allah Pak. Tapi kalau Allah kalau kita berusaha untuk mengangkat agama ini Pak, menegakkan agama ini dengan ilmu agama yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Karena Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu siapa? Orang yang berilmu itu Pak, orang yang takut kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah, karena innama itu Pak, innama itu dalam bahasa Arab namanya harfu hasrin, huruf pembatas. Apa maksudnya pembatas? Orang-orang yang takut kepada Allah hanya terbatas orang-orang yang alim itu adalah hanya terbatas mereka yang takut kepada Allah. Yang enggak takut kepada Allah berarti mereka bukan ulama. Meskipun hafal isinya kitab Pak. Tapi kalau enggak takut kepada Allah, enggak taat kepada Allah, maka dia tidak berhak untuk disebut sebagai ulama. Nah, orang yang seperti ini Pak yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, buah ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah, yang rasa takut itu membawa dia untuk taat kepada Allah. Meskipun ada orang Pak hafal isinya kitab satu lemari umumnya Pak, nggak takut kepada Allah, jahil dia. Jahil. Meskipun orang tahu satu ayat Pak, kok satu ayat itu membuat dia takut kepada Allah, maka itulah orang yang alim. Ketinggian derajat seseorang itu Pak, seberapa tinggi orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, tergantung seberapa tinggi rasa takutnya kepada Allah. Semakin tinggi takutnya kepada Allah, maka derajatnya semakin tinggi pula. Karena itu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut, akhsyakum billah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Karena Nabi itu orang yang paling takut dan paling takwa, derajatnya paling tinggi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang Pak, kita akan meneruskan pembacaan beberapa hadis tentang larangan untuk berdebat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan Pak? Sebelum kita akhiri. Oh iya, ini Pak Hasan kemarin tanya Pak Hasan tentang masalah dana haji. Ada orang haji Pak, bayar 25 juta. Setelah 5 tahun nunggu atau 10 tahun nunggu, dana haji ternyata 70 juta. Ternyata dari 25 juta itu mana Pak? 2,5 juta atau 3 juta. Apa hukum anak-annya itu Pak? Riba apa bukan? Begini Pak, 25 juta yang dibayar pertama itu sebagai apa Pak? Sebagai tabungan apa beli kursi? Titipan apa beli kursi Pak? Beli kursi. Beli kursi. Ketika sampean beli, itu kan janjinya DP. Uang siapa DP-nya itu Pak? Boy. Uang mereka. Iya, uang mereka. Akad uang akad itu Pak. Itu bukan utangan jadinya. Paham Bang? Itu bukan utangan jadinya. Itu uang mereka. Loh, kok bisa diambil? Karena saya membatalkan jual beli. Kalau dibatalkan jual belinya, uangnya bisa balik. Kalau nggak dibatalkan bisa apa? Kalau nggak dibatalkan balik apa enggak? Tidak. Nggak bisa balik. Umpamanya Pak, ada orang sudah waktunya berangkat, namanya Pak sudah dapat jatah kursi, nggak dilunasi sama dia. Ada orang beli kursi Pak, DP 50 juta umpamanya Pak. Kemudian dia itu Pak, waktunya pelunasan sudah nggak Pak, nggak diambil ternyata sama dia. Apanya? Ya, karena dia sebenarnya membatalkan jual belinya. Jadi itu bukan uang sampean sebenarnya Pak. Sehingga setiap ada kelebihan dari situ, itu hitungannya bukan riba.
Karena itu akadnya ada, akad 25 juta pertama itu Pak, itu bukan jual, bukan titipan, tapi apa? Akad jual beli. Beli kursi namanya. Paham Pak nggih? Itu apa namanya? Taujih fikihnya Pak. Karena memang akadnya dengan pihak pemerintah Pak. Beli kursi apa titip kursi? Beli. Itu masalahnya. Seandainya itu tabungan Pak, titipan, haram itu Pak, enggak boleh. Kayak sampean Pak beli kursi 25 juta. DP 5 juta. Setelah pelunasan wis tak korting jadi 20 juta. Boleh apa enggak Pak? Ya senang yang beli Pak. Kasusnya seperti itu. Paham Pak nggih? Bisa dianu Pak ya. Karena itu ketika sampean beli kursi itu sudah bukan uang sampean itu Pak. Uang siapa? Pihak pemerintah. Pemerintah Pak. Sudah enggak ada sih. Apanya? Pada saat di tabungan itu pada itu langsung Habis. habis. Iya hilang Pak. Karena ini sudah diambil sama mereka. Mana? Itu masih berupa tabungan. Apanya? Masih belum diambil. Itu bukan mananya Pak. Itu urusan mereka sudah Pak. Itu kan sudah uang mereka. Mau diapakan terserah mereka. Kayak sampean Pak, ada orang beli roti ke sampean jumlah besar. Wes aku beli roti ke sampean 350 juta umumnya Pak. DP-nya 50 juta. Uang siapa itu Pak? DP-nya 50 juta uang siapa? Iya, jual. Uang siapa? Yang jual apa yang beli? Jual. Yang jual dapat. Sampean apa kan terserah sampean itu Pak. Ternyata setelah uang itu sampean pakai, kemudian sampean putar-putar lagi kok banyak untungnya. Setelah dia melunasi, wes Pak, tak korting 3 juta. Boleh apa enggak? Boleh. Iya Pak, sama dengan itu. Tapi surahnya seolah-olah itu tabungan. Sebenarnya bukan, akadnya bukan Pak. Itu akad dengan pemerintah itu adalah akad beli kursi. Beli kursi namanya Pak. Seperti booking tiket. Seperti booking tiket. Booking tiket kereta. Tiket pesawat sama dengan itu sebenarnya. Tab cukup sekian pagi kajian kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.